Bunda Melambai Prasidya. Terima kasih atas waktunya. Mari mulai dengan visinya. Yang saya hormati oleh dua Dr. Dewa merangkap sebagai pembicara satu. Ya, seperti Ibu Budi Persianti, pembicara dua. Sebenarnya sudah di beberapa pelajaran, tapi tidak ada mahasiswa yang meneliti tentang kualitatif tadi. Padahal kalau kita paham tentang kualitatif ini sangat menguntungkan sekali buat kita. Kita paham sekali tentang real daripada penelitian tadi. Apa dan apa, bagaimana solusi dari itu yang bisa kita sumbangkan lebih daripada kualitatif. Saya bukan ahli ya, tapi saya mencoba mengarah ke sana. Sehingga kualitatif ini dan mix center ini nanti akan mengembangkan organisasi lainnya ke depan lebih bagus lagi. Itu harapan kita. Begitu juga dengan pendapat saya pada zaman pendidikan itu sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berkomitmen pada ukuran akademis ya. Kita menyadari bahwa tesis adalah pijakan awal para peneliti untuk mengembangkan pemikiran dan kontribusi yang terangkat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga pada sebuah lulusan kreatif lulus dari lembaga ini kita berharap siswa itu kan sudah dimitra adik-adik kita yang di tingkat S1 yang menjalankan penelitian melalui skripsi ini sudah penelitian yang mempengaruhi untuk kemajuan bidang penelitian. Sehingga workshop ini saya berharap para pembicara itu dalam ini mari kita belajar bersama di sana. Sehingga nanti kita satu visi dalam penelitian. Standar kita keluar dari unsur yang itu sudah sama semuanya. Itu yang dapat saya pada pagi hari ini, dan nanti ada diskusi dan semua baik dari pembicara ataupun dari peserta dan saya sendiri nanti akan bertanya lagi sejauh mana perkembangan dari penelitian-penelitian yang akan kita rasakan. Ya, petugas pada pembicara dia juga bahwa topik budaya warahmatullahi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan saya memanggilnya sesuai dengan sunnah Nabi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafil ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi lil jalali wal ikram karimi wa alimi sultan. Ya Allah, tiada kata dan bahasa yang berbalas kami haturkan dalam hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang kau anugerahkan kepada kami untuk menjalankannya sampai selesai. Atas seluruh berikanlah kelancaran dan kemudahan bagi kami untuk melihat ilmu yang diberikan oleh para narasumber kami. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang manfaat, umat yang terus mendapatkan ilmu di jalan. Ya Allah, yang Maha Penolong dan Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru kami, dan dosa mama pendahulu kami. Tolong dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik dan positif untuk negara ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, kiranya Engkau
Nah, struktur penulisan tesis meliputi kalau proposal terdiri dari bagian awal, dan bagian inti dan bagian akhir. Nah, untuk struktur intinya adalah hanya 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Sedangkan bab 4 dan 5-nya nanti kalau sudah seminar proposal selesai, dilanjutkan dengan turun ke lapangan untuk pengambilan data, maka akan dilanjutkan penulisannya ke bab 4 tentang hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Masalah ini yang membedakan dengan penelitian kualitatif. Kalau kualitatif identifikasi masalah dan pembatasan tidak ada. Namun di kualitatif kita menggunakannya adalah poin ini adalah fokus dan subfokus. Nanti kita tunjukkan. Kemudian di tinjauan pustaka ada landasan teori, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Jadi yang berbeda di bab-bab penelitian kuantitatif ada hipotesisnya. Ini adalah di penelitian kualitatif. Baik, lampirannya juga nanti lampirannya kalau tesis itu ini di poin 13 jumlah rujukan untuk data pustaka untuk tesis itu minimal 40 tentu yang aktif ya. Jawabannya saya akan uji bahwa saya berada pada posisi di salah satu kotak ini ya, yang nanti coba kita bersama menjawab dengan 6 kali pertanyaan, ketemu nggak? Ya, kami coba dengan meletakkan tulisan tulis di buku, lokasinya posisi di dasar tulis ya. Oke. Apakah lokasi itu bersentral atau menyebar di Ya, pertama saya menyampaikan dulu aturan sama dengan halnya membuat kuesioner nanti ya. Pertanyaan itu harus satu pertanyaan satu pesan. Tidak boleh membuat pertanyaan dua pertanyaan. Misalnya begini, apakah siapa namanya Mas? Andre. Pak Andre, apakah Pak Andre senang matematika dan bahasa Inggris? Pertanyaannya juga. Jawabannya apa? Kan bingung. Kalau misalnya Pak Andre senang matematika tapi tidak senang bahasa Inggris, jawabannya iya apa tidak? Nah, sehingga pertanyaannya harus satu pertanyaan satu pesan. Coba. apakah lokasinya tersentral di tengah? Tersentral di tengah? Tidak. Pusat ya. Yang pertanyaan kedua. Apakah bencana tersebut disebabkan oleh fenomena alam? Bukan mencari penyebabnya. Kira-kira di mana? Misalnya ada bencana alam kan ya, betul bencana alam. Tapi kalau karena putus hubungan komunikasi listrik, maka kita ingin membantu di mana kejadian itu. Kita sebagai peneliti harus mencari dulu di mana lokasinya. Apakah lokasi bencana tersebut ada di baris 3 kolom 4? Baris 3 terus satu pertanyaan ya Bu. Ya. Baris 3 tidak. Yang keempat kolom 4 ya. Kolom 4 tadi ini kan ini ya apa ABCD ya. BCD F G H 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi sudah kolom 4 sudah. Jadi semua ada 4 pertanyaan. Jawabannya tidak. Masih ada 2 kesempatan lagi pertanyaan. 2 lagi silakan dari saya karena ya. Ini dari semester 3 kelas A. Ya, makasih Pak. Pertanyaannya, Apakah sisinya sebelah kanan? sisinya sebelah kanan ya. Ya, sisi sebelah kanan ya. Sisi kanan, titik bawah,
jawabannya juga tidak. Jadi setelah 6 kali pertanyaan, peneliti bisa nggak menyimpulkan di mana lokasi itu ada? Di mana? Ya, kanan atas juga tidak. Nah itu artinya ini saya permainan ini saya menginspirasikan, bermaksud bahwa begitu sulitnya sebenarnya peneliti untuk menemukan lokasi saja kita tidak bisa menemukan jawaban secara efektif, ya kan? Jadi oleh karena itu kita perlu metode, kita perlu ilmu untuk menuntut kita supaya bisa menemukan jawabannya. Saya sudah kunci jawabannya ya. Tadi coba pertanyaan saya, kondisi kita coba melatih memberikan kunci jawabannya. Artinya kita disuruh berpikir sistematis, ya, menganalisis itu persoalan yang besar. Karena besar ini kan sudah dikasih kode nih A B C D sampai A sama nomor 1 sampai 8. Coba kita tanyakan misalnya dengan pertanyaan atau kuesioner ya, Pak Sri udah benar. Kita harus membagi dulu. Pertanyaannya apakah kalimatnya satu pertanyaan satu pesan ya? Apakah lokasinya setelah D, setelah kolom D? Jawabannya ya. Setelah kolom D jawabannya ya, berarti segini dengan satu pertanyaan kita sudah bisa hapus ya. Ya Pak ya? Sudah separuh. Setelah itu kita bagi lagi, berarti kita punya masih 32 kotak. Apakah setelah baris keempat jawabannya iya, maka ini hapus lagi ini. 2 pertanyaan sudah kita persempit, tinggal berapa nih? 4 kali 4. Setelah itu yang ketiga, apakah sebelum G jawaban iya. Ini kebetulan saya buat sendiri G, sebelum G ya, maka ini dihapus. Sebelum G ya jawabannya. Oke, berarti tinggal ini. Apakah setelah baris ke-6 tidak berarti 78 hapus. Ini sudah berapa kali? Ini 1, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Pertanyaan kelima, apakah di kolom F? Ya, tadi ada hapus di kelima. Kemudian yang keenam, apakah di baris kelima? Tidak, berarti ini dihapus ke-6. Jawabannya ada semua adalah 6F. 6 kan pertanyaan ya. Nah itulah artinya dengan metode analisis kita membagi-bagi masalah yang besar, kemudian dipotong-potong, akhirnya ketemu 6 benar efektif, tidak ketemu 6F. Belum tentu. Nah itulah mungkin kesulitan tentang penelitian kuantitatif. Contoh ini saya masukkan untuk betapa perlunya kita berpikir analitis, mensintesis ya, kemudian kita membuat kuesioner atau surat penelitian yang tepat atau gitu ya. Yang analitis itu adalah salah satu contohnya masih hidup adalah John Creswell ya. Supaya sedikit mengantarkan ini. Nah, tidaknya bisa menganalisis menggunakan statistik, tahu tentang statistik ya. Itu. Kalau kita tidak paham tentang statistik, artinya sebenarnya penelitian kuantitatif bisa dihindari gitu ya. Dalam kemudian ada teknik observasi dan teknik dokumen ya, dokumentasi. Tahun habisnya tahun 2015.